Di kedalaman Laut Arafura, sekitar 150 km dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, tersembunyi sebuah harta energi yang nilainya begitu besar hingga mampu mengubah peta kekuatan ekonomi Asia. Di bawah lapisan batuan purba dan tekanan laut yang ekstrim, terbaring cadangan gas raksasa bernama Blok Masela. Bukan sekedar ladang migas biasa, Masela adalah salah satu proyek gas terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Cadangannya diperkirakan mencapai 10 hingga 18,5 triliun kaki kubik gas bumi. Jumlah sebesar itu mampu memasuk kebutuhan energi sebuah negara maju selama bertahun-tahun. Namun ironisnya, raksasa energi ini tertidur terlalu lama. Selama lebih dari 3 dekade, tepatnya sekitar 36 tahun sejak kontrak awal ditandatangani, gas bernilai ratusan triliun rupiah itu tetap terkunci di bawah laut. Bukan karena Indonesia tidak memiliki teknologinya, bukan pula karena tidak ada pembeli. Hambatan terbesar justru datang dari tarik ulur kepentingan politik, birokrasi, dan permainan korporasi energi global yang membuat proyek ini seperti sengaja diperlambat. Di tengah semua itu, muncul satu nama yang terus berada di pusat kontroversi, yaitu Shell. Perusahaan migas raksasa asal Inggris dan Belanda tersebut memegang 35% hak partisipasi di Blok Masela. Bersama Inpex dari Jepang sebagai operator utama, Shell seharusnya menjadi motor penggerak proyek strategis ini. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika dunia mulai memasuki era transisi energi dan perusahaan-perusahaan migas global mulai lebih berhati-hati menggelontorkan investasi besar, Shell memilih menahan langkah. Mereka mulai kehilangan minat terhadap proyek Masela, terutama setelah pemerintah Indonesia mengambil keputusan penting pada tahun 2016. Saat itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pembangunan fasilitas pengolahan gas dipindahkan dari konsep offshore di tengah laut menjadi onshore di daratan Pulau Yamdena. Keputusan ini sempat memicu perdebatan besar karena dianggap akan meningkatkan biaya proyek secara drastis. Namun pemerintah memiliki alasan yang kuat. Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton yang melihat kekayaan alamnya diambil begitu saja tanpa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal. Dengan kilang dibangun di darat, efek ekonomi langsung diharapkan mengalir ke Maluku. Infrastruktur baru akan tumbuh, lapangan kerja tercipta, kawasan industri bisa berkembang, dan masyarakat di wilayah timur Indonesia tidak lagi sekedar melihat kapal-kapal asing datang mengambil gas, lalu pergi meninggalkan laut yang sunyi. Tetapi bagi Shell, keputusan itu mengubah hitungan bisnis mereka. Proyek menjadi lebih mahal dan lebih rumit. Ketika pandemi COVID-19 menghantam ekonomi dunia, Shell akhirnya menyatakan niat untuk keluar dari Blok Masela. Namun, disinilah permainan besar dimulai. Shell memasang harga pelepasan saham yang dianggap sangat tinggi, mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21 triliun rupiah. Nilai itu dinilai tidak realistis oleh banyak pihak. Situasi ini membuat proyek Masela praktis membeku. Inpex tidak bisa bergerak sendiri tanpa kepastian kepemilikan. Investor lain enggan masuk karena negosiasi tak kunjung selesai. Sementara waktu terus berjalan dan cadangan gas raksasa itu tetap tertidur di dasar laut. Pemerintah Indonesia melihat situasi ini sebagai ancaman serius terhadap proyek strategis nasional. Jakarta mulai menyadari bahwa jika negara terus mengikuti ritme korporasi global, maka Masela bisa saja mangkrak selama bertahun-tahun lagi. Kesabaran pemerintah akhirnya habis. Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, pemerintah meluncurkan langkah yang sangat agresif. Sebuah ultimatum dikeluarkan kepada perusahaan-perusahaan migas yang menahan proyek tanpa kepastian. Pesannya sederhana tetapi sangat keras, jalankan proyek atau izin dicabut. Ancaman ini bukan gertakan biasa. Pemerintah memiliki kewenangan penuh atas wilayah kerja migas di Indonesia. Jika izin dicabut, maka perusahaan bisa kehilangan seluruh hak dan investasi yang telah mereka tanamkan selama bertahun-tahun tanpa kompensasi. Dalam konteks Masela, ancaman tersebut langsung mengubah peta negosiasi. Tiba-tiba posisi Shell melemah drastis. Mereka tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menahan proyek sambil menunggu harga terbaik. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum itu dengan sangat cepat. Konsorsium Plat Merah Pertamina Hulu Energi dipasangkan dengan perusahaan energi nasional Malaysia, Petronas, untuk menjadi pembeli utama saham Shell. Inilah titik balik yang sangat penting. Shell yang sebelumnya meminta 1,4 miliar dolar akhirnya dipaksa menerima kesepakatan sekitar 650 juta dolar saja. Bahkan lebih mengejutkan lagi, pembayaran tidak dilakukan seluruhnya di depan. Hanya separuh yang dibayar tunai, sementara sisanya baru akan diberikan jika proyek benar-benar mencapai tahap keputusan investasi final atau Final Investment Decision.
Bagi banyak pengamat energi global, ini adalah manuver yang sangat brutal tetapi efektif. Indonesia berhasil menggunakan kombinasi tekanan regulasi dan kekuatan negara untuk memaksa salah satu perusahaan energi terbesar dunia menyerah pada syarat yang ditentukan Jakarta. Sejak saat itu, komposisi kepemilikan Blok Masela berubah total. Inpex tetap menjadi operator dengan 65%, Pertamina memegang 20%, dan Petronas mengambil 15%. Tidak ada lagi dominasi perusahaan barat di proyek strategis tersebut. Kendali kini sepenuhnya berada di tangan kekuatan Asia. Namun pertanyaan pentingnya adalah, mengapa Blok Masela begitu penting hingga Jepang rela mempertahankannya mati-matian? Jawabannya terletak ribuan kilometer di utara Indonesia, tepatnya di Jepang. Sejak bencana nuklir Fukushima tahun 2011, Jepang mengalami perubahan besar dalam kebijakan energinya. Sebagian besar reaktor nuklir mereka dihentikan. Akibatnya, Jepang menjadi sangat bergantung pada impor gas alam cair atau LNG untuk menjaga listrik tetap menyala. Masalahnya, sebagian besar pasokan LNG Jepang berasal dari Timur Tengah. Jalur pengiriman energi itu harus melewati Selat Hormuz, sebuah titik sempit yang sangat rawan konflik geopolitik. Jika terjadi perang atau blokade di kawasan tersebut, maka pasokan energi Jepang bisa terganggu dalam hitungan hari. Dalam kondisi itulah, Blok Masela menjadi sangat strategis. Lokasinya di Indonesia Timur memungkinkan pengiriman LNG langsung ke Jepang melalui jalur Pasifik yang relatif aman dari konflik Timur Tengah. Proyek ini diperkirakan mampu memproduksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun. Jumlah itu setara dengan lebih dari 10% kebutuhan impor LNG Jepang. Bagi Jepang, Masela bukan sekedar proyek bisnis. Ini adalah bagian dari strategi keamanan energi nasional mereka. Karena itulah, Inpex sebagai operator utama mendapat dukungan penuh dari pemerintah Jepang dan lembaga energi nasional mereka. Di sisi lain, Indonesia juga memperoleh posisi tawar geopolitik yang jauh lebih besar. Dengan masuknya Pertamina ke dalam proyek ini, Indonesia tidak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah. Indonesia kini memegang salah satu saklar penting bagi keberlangsungan ekonomi Jepang. Kelancaran pasokan LNG dari Maluku akan membantu menjaga pabrik, jaringan kereta, dan kota-kota besar Jepang tetap hidup. Secara teknis, pembangunan Blok Masela juga merupakan proyek yang luar biasa rumit. Nilai investasinya mencapai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat. Teknologi yang digunakan termasuk salah satu yang paling canggih di dunia energi modern. Untuk menghindari pembengkakan biaya seperti yang sering terjadi pada proyek migas besar, Inpex menerapkan strategi yang disebut dual feed. Dua konsorsium teknik internasional diadu secara langsung untuk menciptakan desain paling efisien dan paling aman. Sistem ini dibuat agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan dan untuk menekan potensi inefisiensi. Selain itu, proyek Masela juga dirancang sebagai fasilitas LNG rendah karbon. Teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS akan digunakan untuk menangkap emisi karbon dari proses produksi gas. Karbon tersebut kemudian disuntikkan kembali ke dalam lapisan batuan bawah laut agar tidak lepas ke atmosfer. Langkah ini membuat Masela menjadi salah satu proyek LNG paling modern di Asia. Di tengah tekanan global terhadap emisi karbon, LNG rendah karbon memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi di pasar internasional. Namun di balik seluruh angka besar dan teknologi canggih itu, tujuan pemerintah Indonesia sebenarnya jauh lebih sederhana. Jakarta ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia memberikan dampak nyata bagi rakyatnya sendiri. Pemerintah mewajibkan sebagian gas dari Masela dialokasikan khusus untuk kebutuhan domestik. Gas tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun industri pupuk, petrokimia, pembangkit listrik, hingga kawasan industri baru di Maluku. Ribuan tenaga kerja diperkirakan akan terserap selama masa konstruksi dan operasional proyek. Bagi wilayah seperti Kepulauan Tanimbar, proyek ini berpotensi mengubah nasib ekonomi daerah secara total. Infrastruktur akan berkembang, aktivitas industri meningkat, dan wilayah timur Indonesia yang selama ini dianggap terpinggirkan bisa berubah menjadi pusat pertumbuhan energi baru. Pada akhirnya, konflik Blok Masela bukan sekedar cerita tentang gas bumi. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara berkembang mulai berani menggunakan kekuatan regulasi dan kedaulatannya untuk menghadapi korporasi global. Selama 20 tahun, perusahaan-perusahaan energi multinasional terbiasa menentukan arah permainan.
Mereka percaya modal dan teknologi memberi mereka posisi dominan terhadap negara-negara berkembang. Tetapi, di Masela, Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Melalui tekanan politik, strategi ekonomi, dan aliansi regional Asia, Indonesia berhasil merebut kembali kendali atas salah satu proyek energi terpenting di kawasan Pasifik. Dan mulai hari ini, setiap kapal LNG yang berangkat dari Maluku menuju Jepang bukan hanya membawa energi. Kapal-kapal itu juga membawa pesan baru kepada dunia, bahwa di abad 21, negara berkembang tidak lagi selalu menjadi pemain pasif dalam geopolitik energi global. Kadang, merekalah yang memegang saklarnya.